Wal a'malu, sedangkan ketika hamba yang lain, hamba umat-umat yang lain itu beramal salih, anta muhdiha ilaihi, engkau sendiri yang mempersembahkan amal ibadahmu kepada Tuhan. Wa aina tahdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika, yang manakah lebih mulia seorang hamba mempersembahkan ibadahnya kepada Allah, atau Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada hambanya? Tentu yang kedua itu yang paling mulia. Allah yang membukakan pintu kepada seorang hamba memperkenalkan dirinya, sedangkan yang kedua hamba Allah itu yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep ulama besar Ahmad Ibnu Athaillah tentang ma'rifatullah tadi. Konsep mengenal Allah itu sendiri, beliau mengatakan ada dua cara mengenal Allah. Yang pertama ma'rifatul amma wal ma'rifatul khassah. Mengenal Allah jalur umum dan jalur khusus. Jalur khusus Allah sendiri yang menghendaki memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Kalau jalur umum, wa huwa tawilun tariqun sya'. Kalau hamba yang mencari jalur umum itu perjalanannya sangat panjang sekali. Mulai belajar ilmu syariat, mulai belajar ilmu akidah, cara wudhu yang benar, akhlak yang mulia, panjang sekali perjalanannya. Bahkan ada orang yang berjalan puluhan tahun belum sampai juga. Oleh karena itu, Imam Ahmad Ibnu Athaillah mengatakan ada 7 pintu. Semoga di 7 pintu ini minimal kita ada satu di antaranya. Yang pertama, kata Imam Ahmad Ibnu Athaillah Al-Askandari mengatakan tariqul hidayah wal inabah. Yang tadi itu ada jalan tertentu melalui hidayah Allah Subhanahu wa taala yang atas hak prerogatif Tuhan menghendaki hambanya. Ini banyak terjadi kepada para ulama dan para aulia, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah itu Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, dia akui dirinya sendiri, saya ini bekas preman. Seluruh perbuatan maksiat saya sudah pernah lakukan sendiri. Namun suatu ketika ada hidayah yang langsung masuk ke dalam dirinya, beliau berbalik menjadi dai dan ustadz yang sangat dirindukan oleh umat. Ini menjadi pelajaran bagi kita, jangan pernah putus asa. Pokoknya berjalan. Ada majelis zikir seperti ini, ikut saja tiap hari. Mungkin hari ini belum dapat apa-apa, ikut lagi berikutnya. Ikut terus. Karena istiqamah itu akan mendatangkan sendiri hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Ahmad Ibnu Athaillah Al-Askandari, al-alim. Apa itu al-alim? Orang yang mengajarkan, orang yang mempunyai ilmu. Ya, dari suatu ketika mungkin ada saja orang yang punya ilmu, tapi dia masuk di wilayah-wilayah, kalau bahasa anak muda, dunia hitamnya. Ada orang tamatan pesantren, ada orang yang pernah belajar mondok, suatu ketika dia diperhadapkan suatu kondisi yang di luar dari kondisi tadi itu. Larut dalam dunia hitam. Ini ada kesempatan untuk dapat hidayah. Mungkin suatu ketika dia sudah larut dan sadar bahwa saya masuk di dunia hitam ini atas dasar ilmu yang pernah dipelajari di pesantren itu, akhirnya kembali mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saya tidak alim Ustaz. Yang ketiga adalah as-sahau, pemurah. Ya, ini banyak juga terjadi. Ada orang tidak punya ilmu apa-apa, tidak pernah mondok, tidak pernah masuk di pesantren, apalagi kajian kitab kuning, tidak pernah ikut majelis zikir, tapi ada sifat yang menonjol pada dirinya, as-sakha, pemurah. Dia bukan orang kaya, punya harta yang sangat sederhana, tidak punya uang di bank miliaran rupiah, tapi uang yang sedikit yang ia miliki sering sedekah 100.000, 1 sak semen, 2 sak semen.
Orang-orang pemurah seperti ini ada jalan yang besar, ada kesempatan dia akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah al-adl, orang yang adil. Nah, ini juga tidak punya ilmu apa-apa, tidak pernah mondok, dia juga tidak pemurah, tapi diberikan amanah oleh Allah memimpin sebuah kampung, memimpin sebuah kabupaten, wilayah, provinsi, atau bahkan presiden. Tapi dia memiliki sifat adil, tidak memandang bulu apakah itu orang miskin atau orang kaya, hukum tetap ditegakkan. Orang-orang yang memiliki adil ini juga bisa dapat kesempatan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lihat nanti jadi pejabat baru adil. Dalam rumah tangga saja skala kecil, biasanya ada orang tua itu pilih kasih sama anaknya. Anak pertama disayang sekali, anak kedua dicuekin. Tidak boleh begitu. Adil, itu adil skala kecil itu. Jangan pandang bulu. Pokoknya anaknya sayangi semua, saudaranya, tetangganya, pokoknya berikan keadilan. Ini insya Allah orang-orang yang adil seperti ini bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, saya tidak adil, saya tidak pemurah, saya tidak punya ilmu. Ada kesempatan yang keempat, kata Imam Ahmad Ibnu Athaillah, apa itu? Suhbatus salihin. Nah, ini juga. Apa itu? Berteman dengan orang-orang salih. Nah, makanya alhamdulillah di sini di Balanti, bertemanlah sama Ustaz Jazuli. Bersahabat dengan orang-orang salih bisa juga mendatangkan kesempatan, pintu yang sangat besar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada ungkapan para ulama, man sahabal akhyar ja'alallahu minal akhyari wa in kana minal asrar. Barang siapa yang bersahabat dengan orang-orang yang baik, Allah menjadikan baginya kepadanya kebaikan walaupun dia termasuk dari golongan orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat. Nah, sudah 4, yang sudah 4. Yang kelima sekarang, mahabbatus salihin. Tidak sempat bersahabat dengan orang yang salih, tapi kita minimal mahabbatus salihin, cinta dan senang orang-orang yang salih. Nah, ini juga. Saya senang Ustaz Devi Al-Bukhari, saya senang Ustaz Abdul Somad, saya senang Ustaz-Ustaz yang lain, Buya Yahya, kiai-kiai yang lain. Itu juga bisa mendatangkan hidayah yang besar dari Allah. Menyenangi, apalagi sering bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat sayang kita terhadap orang-orang yang saleh itu juga insya Allah mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keenam adalah pintu-pintu kebaikan dapat hidayah itu kasratus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak membaca salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama besar, kalau tidak salah bernama Syekh Muhammad Dahlan, dalam kitabnya beliau mengatakan man laysa lahu syaikhan aw murabbiyan. Ini penting ini. Barang siapa orang yang tidak punya guru pembimbing atau syekh, guru besar, fa'atsara salat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cukup baginya memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Syekh Muhammad Dahlan, bahkan ulama sufi mengatakan dengan banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu akan melekat kepada diri kita. Kita tidak akan sangka dari mana saja itu ilmu akan berdatangan kepada kita. Kenapa? Berkah daripada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketujuh yaitu nasabut thayyib. Ada orang tidak pemurah, ada orang tidak pernah belajar mondok, tidak mahabbatus salih, tidak mencintai orang saleh, tidak bersama orang saleh, tidak berselawat. Nasabut thayyib yaitu ada orang keturunan orang-orang saleh. Ini juga membuktikan banyak sahabat saya tidak terlalu belajar di pesantren, belajar juga tidak terlalu tekun. Kesehariannya ketika muda tidak terlalu banyak belajar, namun ketika umur tertentu tiba-tiba orang alim. Ya, ini
juga menjadi sebuah tanda bahwa ada saja orang yang tidak terlalu belajar tapi keturunan orang-orang saleh. Itu juga menjadi bukti bahwa bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketujuh model manusia ini setidaknya kita minimal satu di antaranya. Qasratus shalah ala nabi, berbanyak salawat kepada Rasulullah. Bahkan ada ulama mengatakan salawat itu seperti air Zam-Zam. Apa itu? 5 quri'ah. Apa namanya 5 quri'ah? Salawat, ketika kita membacakan salawat tergantung apa hajat kita. Ya Allah, saya baca salawat, ya Allah, mudah-mudahan keluarga saya sakinah mawaddah warahmah. Baca itu, insya Allah keluarganya sakinah mawaddah. Ya Allah, saya sering bacakan salawat untuk anak saya, semoga cerdas, semoga mudah menghafal pelajaran-pelajarannya. Baca itu salawat. Kenapa? Salawat itu termasuk 5 quri'ah, tergantung apa yang kita inginkan. Insya Allah Allah mengijabah kepada kita. Hadirin jamaah majelis zikir rahimakumullah. Namun kemudian perjalanan hidup ini sesungguhnya adalah sebuah proses perjalanan menuju wilayah-wilayah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak melihat jalan menuju Allah, kita tidak mampu berjalan menuju Allah, maka cari dan dekatilah orang yang bisa membimbing Anda menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Para murabbi, para syekh, para mursyid itu kita yakini mereka tahu dan melihat jalan menuju Allah. Tugas kita kemudian adalah ikut sami'na wa ata'na, ikut ajaran-ajaran beliau. Insya Allah kita juga mendapatkan hidayah, bisa bertemu dengan Allah, bisa bersama Rasulullah SAW di akhirat nanti, mendapatkan syafaat dari baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu tujuan dari penciptaan Allah, manusia diciptakan. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Liya'budun di situ makna yang kedua sesungguhnya adalah liya'rifun, untuk mengenal Allah. Mengenal Allah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kajian-kajian torika, zikir-zikir torika itu sesungguhnya adalah jalan atau proses menuju pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya hidup ini tidak sia-sia, supaya tujuan hidup ini kita dapatkan, usahakan isi sisa-sisa umur ini untuk mengabdi dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Imam Ahmad Ibnu Athaillah, orang yang sudah ma'rifatullah, orang yang sudah mengenal Allah ketika hidup di dunia, lam yastaq ilal jannati, tidak lagi rindu terhadap kenikmatan surga di akhirat nanti. Kenapa? Masuk di wilayah ma'rifatullah itu jauh lebih nikmat daripada nikmat surga di akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Mungkin ini ya sedikit, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita dalam bermajelis zikir seperti ini. Tetap istiqomah ya, tetap ikut terus kajian-kajian zikir di sini. Seandainya zikir hanya zikir saja, tidak ada kajian-kajian di dalamnya, itu juga tetap mulia di sisi Allah. Kenapa? Zikir itu sendiri proses pengenalan diri kepada Allah. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, al-ilmu nur wa nurullahi la yuhda lil as. Ilmu itu bagaikan cahaya, dan cahaya Allah tidak akan bisa masuk ke dalam orang yang senantiasa bermaksiat. Hati yang hitam, hati yang dipenuhi dengan noda dosa itu tidak bisa masuk pancaran ilahi, tidak bisa masuk ilmu-ilmu Allah. Zikir tarika cara tercepat membersihkan hati supaya apa? Ilmu Allah itu bisa masuk di dalamnya, bisa bersemayam di dalamnya. Hadis kursi mengatakan, qalbul mu'minin baitullah, hati orang-orang mukmin itu bisa menjadi tempatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses kajian, proses zikir itu sesungguhnya adalah proses tazkiyatun nafs, pembersihan hati.
pembersihan jiwa. Supaya apa? Kita benar-benar khusyuk dalam salat, kita benar-benar khusyuk dalam berzikir, kita benar-benar bisa mempersembahkan ibadah-ibadah terindah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian siang hari ini saya tutup dengan ungkapan, orang yang kecil itu orang yang selalu membesar-besarkan masalah. Orang yang sedang itu orang yang sedang memelihara permasalahan. Tapi orang yang berjiwa besar adalah orang yang senantiasa mencari solusi persoalan. Mudah-mudahan ada berkah, ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma wafiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.